Shalom teman-teman sekolah minggu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Adakah cinta Gereja Metodis Indonesia di antara kita semuanya? Adakah cinta Gereja Metodis Indonesia di antara kita semuanya? Adakah cinta Gereja Metodis Indonesia di antara kita semuanya? Sebelum kita mendengarkan dan melanjutkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih dan belas kasihan, kiranya berkenan memberikan hikmat pengertian kepada kami ketika mendengar dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat sekolah minggu yang cinta Gereja Metodis Indonesia, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada kesempatan yang istimewa hari ini, Jambore Sekolah Minggu Distrik 10, wilayah 1 ditulis dalam Evangelium Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Yang menjadi tema renungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini penuh sukacita ini adalah Yesus datang sebagai penolong. Teks firman Tuhan ini berisikan tentang pengalaman dan perjumpaan Bartimeus dengan Yesus yang mendatangkan sukacita tersendiri dalam kehidupannya. Bartimeus adalah seorang Yahudi, anak dari Timeus, yang tidak dapat melihat atau buta, yang mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan segala hal. Inilah yang membuat Bartimeus menjadi seorang pengemis, dan untuk menopang kelanjutan hidupnya tergantung kepada cinta dan belas kasihan orang banyak. Sahabat sekolah minggu yang cinta Gereja Metodis Indonesia, pekerjaan Bartimeus sebelum berjumpa dengan Yesus adalah seorang pengemis. Pada umumnya, pengemis berusaha untuk bertempat-tempat yang ramai, misalnya di pintu-pintu gerbang kota, di perlintasan jalan, dan di depan tempat-tempat rumah ibadah untuk mengharapkan belas kasihan orang yang baik melalui sedekah yang mereka berikan untuk kelangsungan hidup pengemis setiap hari. Sahabat sekolah minggu yang cinta Gereja Metodis Indonesia, perjumpaan Bartimeus dengan Yesus mendatangkan sukacita besar dalam kehidupannya. Sekalipun proses perjumpaannya dengan Yesus yang sangat sulit akibat keterbatasan fisiknya. Hal itu disebabkan oleh kerumunan orang yang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus ketika keluar dari Yeriko menuju Yerusalem. Kerumunan orang banyak dan keterbatasan fisiknya tidak menjadi penghambat untuk bertemu dengan Yesus. Bartimeus berteriak dengan suara yang sangat keras sebagai salah satu cara untuk dapat bertemu dengan Yesus. Walaupun banyak orang menegur Bartimeus supaya dia tidak berteriak-teriak, tetapi Bartimeus semakin kuat berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ketika Yesus mendengar teriakan Bartimeus, Yesus berhenti dan menyuruhnya untuk datang menjumpai Yesus. Tanpa ada ketakutan dan keraguan dalam diri Bartimeus untuk bertemu dengan Yesus. Sekalipun mereka memanggil Bartimeus dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, yang memanggil engkau." Bartimeus segera menanggal jiwanya lalu pergi menjumpai Yesus. Melihat kondisi Bartimeus, Yesus merasa penuh belas kasihan dan berkata, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Bartimeus menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepada Bartimeus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sahabat sekolah minggu yang cinta Gereja Metodis Indonesia, apakah yang dapat kita renungkan dari pengalaman Bartimeus bertemu dengan Yesus? Yang pertama, Yesus sangat mengasihi Bartimeus dan berbelas kasihan kepadanya, walaupun kondisi fisiknya yang terbatas atau buta. Yang kedua, Yesus datang untuk memberikan sukacita dalam kehidupan Bartimeus dengan menyembuhkan matanya yang buta menjadi dapat melihat. Yang ketiga, Yesus juga sangat mengasihi dan mencintai seluruh anak sekolah minggu Gereja Metodis Indonesia Distrik 10 wilayah 1 tanpa terkecuali. Kalau kita mau datang dan bertemu dengan Yesus, dan Yesus akan senantiasa bersedia untuk menjadi penolong kita. Bagaimana caranya kita dapat bertemu dengan Yesus? Kita dapat bertemu dengan Yesus melalui membaca firman Tuhan, berdoa dan beribadah, serta melakukan firman-Nya. Dan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Dan Yesus, ajarilah kami melakukan firman-Mu dengan setia. Amin.